Halo Sobat Jeling seluruh Indonesia, apakah sudah tahu tentang SDGs? Sustainable Development Goals 2030 adalah agenda global untuk menjalankan visi mewujudkan dunia yang lebih baik. Terdapat poin ketiga dari SDGs yaitu Good Health and Well-being. Ngomong-ngomong soal kesehatan, faktor bahaya lingkungan yang menjadi salah satu penyebab masalah kesehatan di Indonesia adalah radikal bebas yang diketahui dapat merusak komponen sel. Jika mengalami kerusakan, dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit. Secara alami, tubuh memiliki antioksidan yang berfungsi menghentikan reaksi berantai dari radikal bebas yang terdapat dalam tubuh yang bersifat merugikan. Produksi antioksidan dalam tubuh akan berkurang seiring bertambahnya usia. Untuk itu, asupan antioksidan dari luar sangatlah diperlukan oleh tubuh. Rumput mutiara merupakan salah satu tanaman berkhasiat obat yang mengandung antioksidan. Kandungan henthia-contain, stigmasterol, beta-sitosterol, sitosterol, dan glukosida dapat menurunkan proliferasi sel kanker serta menangkal dan mengatasi radikal bebas dalam tubuh. Dalam farmakologi Cina dan di negara-negara wilayah Asia Tenggara juga India, tanaman ini telah lama digunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Namun, di Indonesia, sebagian besar masyarakat belum mengetahui manfaat dan masih jarang pemanfaatannya. Inovasi kreatif dalam pemanfaatan rumput mutiara masih sangat minim. Lalu, apa solusinya? Putri Jelly adalah produk inovasi jelly drink antioksidan yang kaya rasa, nutrisi, dan serat dengan berbahan dasar utama rumput mutiara. Jelly drink merupakan bentuk minuman dengan tingkat viskositas sedang sehingga mudah untuk dihisap dengan menggunakan sedotan. Produk ini secara khusus dibuat untuk masyarakat yang telah sadar untuk menjaga kesehatan dan mencegah radikal bebas, terutama masyarakat yang tinggal di perkotaan. Jelly, setelah mengetahui latar belakang pemilihan bahan utama Putri Jelly, kali ini kita akan bahas proses pembuatannya. Bahan-bahan yang dipersiapkan antara lain rumput mutiara, gula pasir, ekstrak buah sebagai perisa, santan gam, dan air. Alat-alat yang digunakan yaitu blender, conical sieve, botol sebagai kemasan Putri Jelly, neraca, panci, baskom, corong, dan kertas tisu. Selanjutnya, mari kita simak langkah-langkah pembuatan Putri Jelly berikut ini. 1. Rumput mutiara yang sudah melalui tahap pengaringan ditambahkan air dan di blender. Kedua, gula ditambahkan ke dalam air dan rumput mutiara. 3. Campuran tersebut dimasak menggunakan api sedang sampai mendidih. Yang keempat, setelah dibiarkan mendingin, campuran ditambahkan kalium sitrat dan santan gam secara bertahap. 5. Campuran diaduk perlahan agar tidak menggumpal. 6. Campuran dimasak kembali agar bahan-bahan menyatu dengan baik. Busa juga dihilangkan dari campurannya. 7. Perisa ditambahkan agar minuman jelly memiliki varian rasa yang enak. Terdapat rasa melon, stroberi, dan mangga. Kemudian dihasilkan tahap akhir produk Putri Jelly yang dikemas dalam botol kemasan 250 ml ready to drink. Stiker ditambahkan pada botol sebagai identitas dagang. Penyajian secara dingin akan menambah cita rasa dari Putri Jelly. Berikut informasi tambahan mengenai bahan dan proses produksi. 1. Komposisi rumput mutiara 60%. 2. Semua bahan tambahan pangan memenuhi standar food grade dan diizinkan oleh pemerintah menurut aturan BPOM RI. 3. Bahan pengenyal santan gam telah tersertifikasi halal dan aman oleh Majelis Ulama Indonesia dan COA. 4. Proses produksi akan dilakukan yaitu bekerja sama dengan mitra bir peletok Bank Isra di kawasan Jakarta Selatan yang berbasis industri pengolahan minuman. Kelima, prinsip yang tetap dipegang selalu adalah good manufacturing processing dan kesehatan dan keselamatan kerja. Di sini kita akan berkenalan dengan 4P Putri Jelly. Yang pertama adalah produk. Seperti yang telah disebutkan, Putri Jelly adalah inovasi minuman jelly dengan bahan utama rumput mutiara dengan khasiat antioksidan. Yang kedua adalah harga. Satu botol Putri Jelly kemasan 250 ml dihargai Rp12.000. Yang ketiga, distribusi. Sebagai langkah awal pemasaran, dimulai dari lingkungan kampus dan bertahap sampai tahap nasional dengan sistem kerjasama dengan minimarket, dengan catatan bila pandemi telah usai. Yang keempat, promosi yang akan dijelaskan lebih lanjut. Strategi pemasaran Putri Jelly dilakukan melalui digital marketing berupa Instagram dan online shop menggunakan sistem pre-order. Mengapa Instagram? Instagram sudah memiliki 700 juta pengguna aktif, sangat cocok untuk mencari konsumen.
Strategi pemasaran pada online shop menggunakan sistem pre-order. Pre-order dapat membantu kita 1. Membangun momentum sebelum peluncuran produk, 2. Mengukur seberapa besar permintaan pasar untuk produk baru, 3. Menghasilkan penjualan awal untuk mendanai tahap produksi dan pemasaran. Nah, kita bedah yuk STP Putri Celing. Segmentasi pelanggan Putri Celing terbagi menjadi 3 kategori, yaitu 1. Individu yang telah sadar untuk menjaga kesehatan, 2. Individu yang tinggal di perkotaan, 3. Individu dari kelas menengah sampai kelas atas. Target umum terutama anak-anak hingga generasi milenial. Posisi sebagai produk minuman dengan inovasi bahan baku rumput mutiara yang berkhasiat membuka peluang yang sangat besar untuk Putri Celing eksis dan menjadi jelly bean nomor 1 di hati konsumen. Berikut adalah analisis SWOT dari produk Putri Celing. Strength atau kekuatan. Bahan baku mudah diperoleh karena rumput mutiara merupakan tumbuhan liar. Pemanfaatan bahan baku belum banyak ditemukan dalam bentuk suatu produk. Bentuk jelly drink dengan variasi rasa dari ekstrak buah dapat menarik perhatian konsumen. Kemasan yang praktis akan memudahkan konsumen mengonsumsi produk ini. Plus atau kelemahan, bentuk produk merupakan jelly drink yang tidak bisa lebih tahan lama daripada bentuk kapsul. Opportunity atau peluang. Peluang cukup besar karena bentuk, inovasi bahan baku, nutrisi, variasi rasa, dan kemasan ready to drink yang praktis menjadi daya tarik produk ini. Threat atau ancaman, produk yang masih terbilang baru sehingga perlu usaha ekstra untuk menarik minat konsumen. Berikut tabel analisis keuangan Putri Celing. Produksi awal sebanyak 1.100 unit, harga per unit sekitar Rp7.737 dan dijual dengan harga Rp12.000, artinya keuntungan per unit sekitar 58,3%. Harga ini ditetapkan berdasarkan harga pasaran jelly drink rumahan di online shop dan kualitas yang ditawarkan. Payback period sekitar 2 bulan 15 hari, sehingga bisa dikatakan Putri Celing merupakan bisnis yang menguntungkan dan layak untuk dikembangkan. Dengan pertambahan penduduk dan inovasi yang dihadirkan, proyeksi keuntungan akan selalu meningkat sejalan dengan efisiensi produksi dan peningkatan kapasitas produk yang akan dilakukan setiap bulannya.